Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku akan sharing ke kalian tentang beberapa mushaf-mushaf kuno yang ada di Nusantara. Nah, jadi sebelum masuk ke penjelasan, di sini aku akan menjelaskan beberapa pengertian terlebih dahulu, yaitu mushaf adalah salinan Al-Quran berupa lembaran-lembaran naskah. Nah, sedangkan kapan suatu mushaf itu bisa disebut kuno? Jadi suatu mushaf bisa dianggap kuno jika sudah berusia 50 tahun. Adapun lingkup penjelasan mushaf kuno pada kali ini yaitu salinan Al-Quran secara keseluruhan yang mencakup teks Al-Quran, iluminasi. Jadi iluminasi itu adalah hiasan sekitar teks, ataupun secara fisiknya yaitu seperti jenis kertas, warna tinta, jenis sampul, penjilitan, dan lain-lain. Nah, jadi untuk pemaparan lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini. Mushaf kuno yang ada di Nusantara. Yang pertama, yaitu ada manuskrip Giri. Mushaf ini berukuran 32,5 cm x 21 cm dan setiap juznya terdiri dari 20 halaman. Dan setiap halamannya terdiri dari 15 baris dan setiap akhir halaman ditutup dengan akhir ayat atau disebut dengan Quran pojok. Iluminasi hanya terdapat pada bagian tengah mushaf. Tidak diketahui apakah iluminasi juga terdapat di awal dan di akhir mushaf, sebagaimana lazimnya mushaf-mushaf beriluminasi dari Jawa, karena pada bagian awal dan bagian akhir sudah terlepas. Yang kedua, ada manuskrip Garut. Nah, mushaf ini merupakan koleksi kantor Kemenak Kabupaten Garut. Pada awalnya, mushaf ini merupakan teks lengkap 30 juz, namun beberapa halaman depan sudah lepas, sehingga mushaf yang ada saat ini hanya dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 164 dan berakhir pada surah Al-Ghasyiyah. Secara keseluruhan, naskah terdiri dari 576 halaman dan tidak terdapat halaman yang kosong. Mushaf ini menggunakan bahan kertas Eropa dengan watermark Popatria, sedangkan teks Al-Quran ditulis dengan tinta warna hitam dan tinta merah juga digunakan untuk menulis beberapa penjelasan lain pada mushaf ini. Terdapat iluminasi pada bagian mushaf, yakni di awal surah Al-Isra. Kemungkinan juga terdapat iluminasi pada bagian awal dan akhir yang sudah lepas. Yang ketiga, ada manuskrip Al-Quran Lombok. Mushaf ini adalah salah satu koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang ditulis di atas kertas daluang dengan menggunakan tinta berwarna hitam, dengan kondisi yang sudah tidak utuh lagi. Terdapat sampul dan juga berjilid. Mushaf ini terdiri dari 13 baris per halaman dan juga memiliki iluminasi pada bagian tertentu yang memenuhi seluruh bagian yang kosong. Dan belum ada penomoran halaman pada mushaf ini. Yang keempat, ada manuskrip Al-Quran Ternate dari Provinsi Maluku Utara. Mushaf ini disimpan di Museum Kesultanan Ternate. Keadaannya masih utuh dan lengkap. Setiap halaman terdiri dari 7 baris. Jumlah halaman per juz antara 18 sampai 19 halaman. Tinta yang digunakan untuk tulisan mushaf berwarna hitam dan merah. Tulisan mushaf ini menggunakan rosem imla'i, namun penggunaan rosem ini tidak konsisten diterapkan. Iluminasi bisa dijumpai pada pembukaan surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah, dan juga terdapat di penghujung surah Al-Falaq dan An-Nas. Hiasan iluminasi terlihat lebih rumit dan padat. Meskipun lengkap, tidak terdapat kolofon pada mushaf ini, sehingga tidak ada keterangan lebih mendetail. Yang kelima, ada manuskrip Al-Quran PT IKI Jakarta. Mushaf ini salah satu koleksi Institut PT IKI Jakarta yang berasal dari Karangampel, Indramayu, Jawa Barat. Mushaf ini ditulis menggunakan tinta warna hitam dan merah dan diberi sampul dengan bahan dari kulit tebal berwarna coklat tua.
Teks Al-Quran dalam mushaf ini masih lengkap dan keseluruhan naskah ini berjumlah 570 halaman dan 5 halaman diantaranya hanya kertas kosong dan setiap halaman terdiri dari 15 baris. Iluminasi terdapat di halaman surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah dengan perpaduan ornamen pilar dan gunungan. Di bagian luarnya dihias dengan motif berupa ornamen daun dan sulur. Rosem yang digunakan adalah rosem imla'i dengan beberapa pengecualian dan disalin dengan khat naskhi. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa mushaf kuno yang ada di Nusantara. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi website berikut ini. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.